Kalau saya suruh milih nih, mau milih apa? Saya lebih memilih tipe brushless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya tidak memegang sebuah mesin ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol aja, akan membahas seputaran jet cleaner lagi. Tetap jet cleaner judulnya. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan jet cleaner tipe carbon brush dan jet cleaner tipe brushless atau tipe dynamo. Saya tidak membahas jet cleaner yang tipe cordless ya, karena selama kemunculannya saya belum pernah memegang jet cleaner yang tipe cordless. Entah itu yang cordless itu udah disebut jet cleaner atau belum, saya belum bisa menyimpulkan karena saya belum pernah memegang. Baik, di sini saya akan membahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan tipe yang carbon brush. Apa ya kira-kira kelebihannya? Kelebihan yang pertama, harga relatif murah. Kita jangan membandingkan dengan merek-merek lain ya. Kita membandingkan satu merek aja. Contohnya saya ambil yang merek HNL. Karena HNL itu mengeluarkan jet cleaner tipe carbon brush dan tipe brushless. Sepertinya HNL belum mengeluarkan yang tipe cordless. Jadi kelebihannya dulu, harga itu relatif murah. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya uang jadi masalah, mungkin tipe carbon brush ya yang jadi pilihan. Terus beratnya itu relatif enteng, jadi kalau mau dibawa kemana-mana itu mudah dijinjing atau ditaruh di tas itu, karena bobotnya aja cuman kisaran 3 kilo sampai 4 kiloan, nggak berat kok. Terus apa lagi ya, udah kayaknya. Kalau menurut saya kelebihan carbon brush itu ya cuman dua itu, harga lebih murah, bobotnya enteng. Terus apa lagi, udah. Sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan carbon brush itu menurut saya itu lumayan banyak ya. Yang pertama, suaranya itu bising, atau suara itu kayak orang teriak-teriak. Jadi kalau kita nyuci itu harus tahu kondisi dulu, tetangga kita lagi apa, ada yang lagi sakit atau tidak. Jadi kita harus lihat kondisi dulu baru nyuci pakai mesin yang tipe carbon brush ini, karena suaranya agak lumayan kencang. Terus kekurangan yang kedua itu wattnya itu relatif tinggi. Jadi yang pernah saya coba itu yang tipe VGS 70. Kalau di HNL VGS 70 itu yang ini istilahnya itu tipe carbon brush yang paling tinggi kedudukannya, jadi kenceng banget ya. Jadi wattnya tuh tinggi. Saya pernah mengukur pakai wattmeter itu kisaran 850 sampai 1200 tergantung jet gun yang kita gunakan. Kalau jet gun yang kita gunakan bawaan itu 8,5 sampai 950 pernah saya coba. Terus kalau kita modifikasi pakai jet gun spray tip itu watt itu bisa mencapai 1200. Saya pernah nyoba itu, jadi lumayan besar. Jadi kalau teman-teman yang listriknya KWH nya cuma 900 watt, kalau mau modif yang
tipe carbon brush yang khususnya VGS 70 itu tidak akan kuat. Beda lagi sama yang tipe ini agak di bawahnya kayak VBB 70 itu agak irit listriknya, sekitar 8,5 sampai 1000 lah. Lebih irit lagi yang tipe kayak mini compo itu, apa sih tipenya, itu juga irit, kisaran 700 watt sampai 900 watt. Itu lumayan irit, tapi ya tenaganya nggak terlalu kencang. Terus mesin carbon brush itu cepat panas. Jadi kalau kita mau buka usaha nih, usaha steam, usaha cuci motor, cuci mobil, kalau kita mau pakai carbon brush itu kurang rekomendasi. Jadi mesin itu dipakai sekitar 5 menit sampai 10 menit itu udah panas banget. Karena apa? Carbon brush itu kan maksudnya kan pakai sikat arang itu. Jadi itu mengeluarkan api terus dia. Setiap putaran dia tuh pasti mengeluarkan percikan api. Jadi mesin itu cepat panas. Jadi mesin itu tidak bisa digedor dalam waktu yang lama. Jadi kalau mau buka usaha terus pakai mesin yang tipe carbon brush, pikir-pikir dulu. Jadi saya pastikan mesinnya cepat rusak. Terus selanjutnya tidak cocok untuk usaha cuci ya. Oh yaudah. Terus selanjutnya kalau terbakar nih, kayak armaturnya, angker, apa sih bahasa teman-teman, kalau bahasa saya sih angker, armatur, itu tukang dinamo jarang banget yang bisa memperbaiki angkernya. Pasti kalau terbakar solusinya dibuang, ganti angker yang baru. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada, otomatis kan mesinnya otomatis kan mesinnya udah nggak bisa dipakai, ya beli baru kayak gitu. Terus perawatannya itu ekstra karena dia memakai karbon itu. Jadi sesekali kita harus ngelihat karbonnya masih banyak, masih panjang atau tidak. Terus yang di dekat carbon brush itu pasti akan kayak gosong itu warna hitam, karena karbon itu kan mengeluarkan percikan. Nah pasti mengeluarkan kerak di situnya, di samping-sampingnya situ. Nah kayak gitu. Apa kekurangan lagi? Sepertinya itu ya. Mungkin ada lagi, nanti kalau ada teman-teman bisa tambahin di kolom komentar ya. Terus kita sekarang akan bahas yang tipe brushless. Sekarang kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, mesin brushless suaranya halus, bisa dikatakan ramah lingkungan. Jadi kalau kita mau nyuci, istilahnya nih, kita pulang malam-malam jam 10 jam 11 malam, kendaraan kita kotor, kita mau nyuci, ya cuci aja, nggak jadi masalah, nggak akan bikin tetangga terganggu. Yang tetangga tidur ya biarlah tidur, nggak akan terusik tidurnya kayak gitu ya. Terus wattnya relatif rendah. Sekarang mengacu ke HNL aja, bukan yang lain-lain, karena yang kalau mau tipe yang lain pasti banyak sih yang tipe carbon brush pun harganya selangit kayak gitu ya. Watt relatif rendah, kayak QL 1200 nih, watt yang dibutuhkan hanya 500 sampai 700 watt. Jadi nggak boros di listrik. Jadi teman-teman yang KWH-nya cuman 900 watt masih aman-aman aja pakai QL 1200 atau tipe brushless yang lain. Terus tidak cepat panas. Jadi mesin ini walaupun kita gedor buat usaha cuci motor, cuci mobil, usaha laundry, karpet, terus usaha salon mobil, masih aman-aman aja. Jadi tidak cepat panas karena perputaran mesin brushless itu tidak mengeluarkan api, dia cuman daya magnet ya. Nah, tarik menarik dan dorong menorong, nggak tahu kalau secara
ilmiahnya, secara spesifikasinya saya juga kurang paham. Saya cuma menjelaskan yang di lapangan aja, pokoknya secara real yang saya lihat aja gitu. Terus tidak ada perawatan khusus. Jadi kalau kita beli mesin yang model dinamo, ya udah kita pakai aja sampai rusak gitu aja. Jadi mungkin perawatan khususnya cuman kalau mesinnya kotor kita lap, kita cuci aja gitu aja sih. Kalau rusak tinggal bawa ke tukang dinamo servis gitu aja. Terus aman dipakai terus menerus. Oh iya, aman dipakai terus menerus ya. Jadi ya itu tadi, mau dipakai 5 menit, 10 menit, setengah jam, sejam, dan seterusnya, insya Allah aman. Kalau mesin terbakar, nah ini kalau mesin terbakar, ini menurut saya kelebihan juga. Kalau mesin terbakar nih, tinggal kita bawa ke tukang dinamo, just servis om, ganti gulungan, ganti kawat, oke. Sehari jadi, pasti jadi. Kan kawat dinamo mesin jetliner yang sekarang ya kayak HL 1200, kayak Orion dan teman-temannya, itu mesin itu kawat emailnya atau kawatnya itu cuman aluminium, bukan tembaga. Jadi kurang bagus sebenarnya, tapi mesinnya bagus kan. Nah nanti kalau udah dibawa ke tukang servis, ke tukang dinamo, minta aja yang digulungin pakai yang tembaga, pasti tenaganya lebih mantap, dia torsinya lebih naik. Saya pernah mencoba soalnya, dulunya kawat aluminium digulung diganti pakai kawat tembaga, jadi tenaganya itu nambah naik. Bukan tenaganya nambah naik ya, tenaganya itu makin kuat, jadi seberat apapun dia tetap lipas saja gitu ya. Jadi makanya kalau udah diganti tembaga, pasti udah, saya jamin mesinnya lebih mantap ya. Itu kelebihannya. Terus kekurangannya, ini kekurangan apa bukan ya, harganya lumayan mahal. Memang harganya beda 100, 200 atau 300 ribu sama yang tipe carbon brush. Bagi teman-teman yang mungkin yang masalah uang itu jadi persoalan, ya ini jadi kekurangan. Tapi bagi teman-teman yang uang nggak jadi masalah, ya ini bukan jadi kekurangan dah ya. Terus berat, nah itu menurut teman-teman itu berat itu jadi kekurangan atau enggak? Kalau saya sih, saya pribadi enggak. Karena apa? Kalau berat, kita nyuci mesin itu tidak gerak kemana-mana, jadi anteng aja di situ, kita nyuci aja. Kalau beda sama tipe carbon brush, kalau tipe carbon brush kan lumayan enteng tuh, kita taruh, kita nyuci, itu mesin tuh bisa gerak 10 cm, 5 cm itu udah pasti, kecuali kita ikat mesinnya, itu nggak akan gerak-gerak. Kalau tipe yang dinamo udah antep aja di situ. Apalagi kalau kita apa namanya, kasih apa gitu, kasih kain atau apa, ya udah tetap aman di situ, nggak kemana-mana. Ya itu ya, ini kekurangan dan kelebihan mesin carbon brush dan mesin dinamo atau mesin brushless ya. Tapi versi saya, nggak tahu kalau versi teman-teman itu gimana. Ini versi saya. Kalau saya suruh milih nih, mau milih apa? Saya lebih memilih tipe brushless. Umpamanya ini saya belum punya duit, maksudnya kuatnya beli yang tipe karbon, bedanya 100-200, saya mending nabung dulu sehari, sebulan, seminggu saya tabung dulu buat beli yang tipe brushless kayak gitu. Karena saya udah pernah memakai dua-duanya. Kalau saya pakai yang tipe karbon itu mikir-mikir dulu, ini tetangga ini terganggu apa enggak ya, kira-kira ini mesinnya udah panas belum ya. Jadi nanti takutnya kalau
terlalu lama kebakar mesinnya, kayak gitu kalau di pemikiran saya kalau memakai mesin yang tipe karbon. Tapi beda lagi sama yang tipe dinamo. Saya pakai ya udah pakai aja dari awal sampai selesai, mau pakai setengah jam pakai aja, mau pakai sejam pakai aja, udah gitu. Jadi dalam pikiran tuh adem, aman gitu, nggak ada pikiran was-was. Listrik irit gitu aja sih. Ya itu penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran boleh ditinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.